Apa aja, pokoknya dagangan. Jadi bapak cebok, air cebokannya disiramin, dikepretin ke ayam, ke ular. Misalkan bapak dagang ular, dikepretin ke ular. Ular bulu, misalkan dagang ular bulu. Gitu. Iya, soalnya kalau saya nyebut teripang nanti bapak, kenapa disebut dagangan gue? Ya gue nggak nyebut deh, ular bulu. Ular bulu. Kodok. Niatnya sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah kertasnya aja dia nggak bakal apal. Udah tua. Kertasnya mana kertasnya? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Coba lihat ya. Sudah dikasih. Udah bacaannya. Ini yang untuk ininya. Nah nanti bapak manggilnya gitu, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame, untung bersih satu hari 100 juta. Dibaca 9 kali sambil ngepretin air cebokan. Niatnya gitu. Di dagangannya, bapak dagangannya apa? Ular bulu, di ular bulunya. Tuh. Misalkan bapak dagangnya ayam, di ayamnya. Bapak dagangnya ular, ularnya. Bapak jualnya kodok, di kodoknya. Manjur. Harus ada kata-kata untung bersih. Untung bersih satu hari 100 juta. Untung bersih satu hari 100 juta. Nanti untung bersih satu hari 100 juta. Ucapan adalah doa. Ada lagi? Nyambung gak nih? Susah gak kira-kira? Yang baca Quran saya hapusin. Untuk bapak diskon gak baca Quran. Gak usah. Diskon habis. Hah? Diskon habis. Diskon habis. 0 buat bapak. Gak usah baca Quran. Gak wajib. Yang wajib itu tadi. Terus celana dalamnya ibu yang 9 hari nggak ganti, digantung di atas. Di lapaknya bapak lebih tinggi dari kepala. Celana dalamnya bapak digantung di atas di kepala. Supaya apa? Kalau ada kompetitor, ada saingan, langsung mati hari itu. Kok gitu Pak Haji? Membantu program pemerintah, pengurangan penduduk. Karena penduduk terlalu banyak. Jadi yang jahat-jahat biar pada mati. Yang hidup yang pada bagus-bagus aja ya, gitu ya. Soalnya yang jahat-jahat banyak sekarang. Nah, bapak bantu program pemerintah, nanti bapak dipanggil presiden, dapat piala Kalpal Taruh. Terus apa lagi? Susah gak? Enggak lah. Karena tidak puas kemarin. Ya. Masuk ke kembali. Ya, karena ibu datang yang kedua ya, saya diskon. Udah gak usah baca Quran. Gak usah, diskon khusus buat ibu mbak bapak gak baca Quran. Gak baca. Yang kesorot saya bukan ibu, tenang aja. Ibu mah ketakutan. Jadinya saya kagok ngomongnya. Bu, kalau live bu, yang live saya. Nama ibu saya gak sebut. Nama bapak saya sebut. Aman, tenang aja. Aman. Nanti ibu tinggal praktekin. Yang tadi. Kalau bisa dilangkahin. Kalau nggak bisa dikepretin. Kalau dalamnya ibu nanti ditaruh di atas. Lebih tinggi dari kepala. Berapa hari? 9 hari. Apa? 9 hari. Sampai terkabul. Maksudnya? Lamanya. Dipakai. Oh makanya 9 hari. Yang 9 hari. Ibu masih main nggak? Enggak yang. Berarti 9 hari yang nggak ganti. Kalau main celana dalam bekas pakai yang bekas men hari pertama. Tapi kalau ibu udah nggak men, harus celana dalam yang 9 hari gak ganti. Ibu pakai celana dalam nih, basah, dijemur dulu. Nggak dicuci. Nanti udah kering, pakai lagi. Basah, jemur lagi. Pakai lagi. Ibu mau sholat kan kotor, jemur dulu. Ibu pakai yang baru. Nanti habis sholat pakai lagi sampai 9 hari. Gitu. Nanti manjur dagangan rame. Nah nanti kalau dagangan rame Pak, Bapak jangan dagang itu lagi. Dagang celana dalam bekas pakainya ibu. Nanti satu celana dihargain 1 miliar. Bohong orang gak pada antri. Yeah. Bagaimana
Terangin Haji Marco. Mana mic-nya? Terangin. Kalau yang barusan Pak Hajinya humor. Jadi celana dalam 9 hari itu artinya ibu pakai setiap hari. Tapi kalau ibu mau sholat, ibu jemur dulu di apa? Diangin-anginin, Diangin-anginin, biar kering. biar Ibu pakai celana dalam yang baru. Takutnya kan ada najis. Jadi ibu pakai, kalau biasa ibu sih nggak pakai celana dalam ya kalau sholat. Terus kadang-kadang kalau isi saya disimpan di belakang kulkas biar anget dan cepat kering. Dan pakai lagi. Itu bikin ibu 9 hari. Nanti kalau udah 9 hari ibu bungkus supaya nggak kelihatan di toko ibu bisa dibungkus pakai plastik dulu ya Pak dia, digantung di apa? Di rolling door atau apa. Lebih tinggi dari Lebih kepala. tinggi dari kepala bapak. Pokoknya agak atas aja, jangan sampai kelihatan sama ya pembeli atau saudara. Gitu. Kalau itu bener rame dagangannya laris. Untung bersih satu hari bisa 100 juta. Saran saya besok ibu sama bapak nggak usah dagang itu lagi. Tapi yang didagang apa? Celana dalam ibunya. Jadi ibu stok yang banyak. Satu celana 1 miliar. Iya, celana. Kalau sehari bisa laku 10 kan 10 miliar. Hah? Bercanda. Bercanda, Ibu. Biar gak ngantuk. Tapi kayaknya ibunya minat banget buat jual celananya. Ibunya serius. Kayaknya bikinnya gampang dan keuntungannya 100 miliar ya. Dijual celana antik. Bisa datangkan pembeli. Iya. Satu celana harganya 1 miliar. Digantung di rumah atau di tempat usaha? Oh, digantung di Tempat tempat usaha. dagangan. Usaha Usahanya Bapak di rumah atau di kios? di rumah. Di rumah. Oh ya, di rumah. Kalau dagangnya di rumah, gantungnya di rumah. Kalau dagangnya di kios, gantungnya di kios. Kalau dagangnya di pasar, gantungnya di pasar. Kalau dagangnya di ruko, gantungnya di ruko. Kalau misalnya rukonya 2 lantai, di lantai bawah atau lantai atas? Lantai bawah aja. Lantai atas. Paling atas. Kalau rukonya 2 lantai, paling atas. Kalau bisa bikin 2 aja. Ini kan nih 2 lantai nih, atas. Itu tuh, Bapak nanti naik ke atas deh. Itu dalamnya celana dalam saya semua tuh. Ini Bapak naik, ini kan pintu. Itu pintu. Atasnya ada plafon. Itu celana dalam saya semua. Jadi orang yang udah masuk, pasti besok datang lagi. Orang yang udah masuk, pasti hajatnya terkabul. Itu celana dalam saya semua. Ada 9 lembar. Ada yang warna coklat, abu-abu, putih, doreng-doreng, dolmensen. Kasihan stoknya bapak di luar. Udah masuk. Boleh, panggil. Panggil, suruh masuk. Kan kita sudah meninggal orang tua. Ya, Apa? Kita sudah meninggal, kita punya orang tua, jadi kita kasih ke di sini apa Bapak angkat. Boleh panggil. Boleh. Dia mau denger masalah Bapak nggak apa-apa. Ya udah panggil. Put, namanya siapa? Laki perempuan? Oh iya, panggil. Putri. Panggil Pak. Panggil. Ibu jangan takut live. Saya senang kalau saya live, senang. Saya kalau Tuh ibu di belakang. tuh foto. Enggak, suara ibu enggak. Suara ibu udah dipalsuin. Kan kita punya pemalsu suara. Tuh, no. Tuh, enggak. Suara ibu enggak, yang keluar suara saya. Tenang aja. Karena bapak kepala desa. Ya, enggak apa-apa. Kemarin datang kan wakil presiden. Kemarin kan datang wakil presiden. Tenang aja. Menteri kemarin datang. Presiden datang kemarin. Presiden taksi ya. Kemarin juga ada kepala desa dari apa? Dari Palembang ya Pak ya. Morowali. Dari itu. Muara Enim. Muara Enim. Enim. Nggak apa-apa Bu. Tenang aja. Biar viral kan nanti jadi kepala desa lagi. Iya. Ibu ketawa. Ibu usia berapa sekarang? Ya, Ibu usianya berapa sekarang? 42. 42. Dua, wow. Tapi udah nggak men. Terakhir men kapan? Udah 3 tahun. Mau main lagi gak? Mau? Gampang Bu. Ibu emot alat kelamin suami. Nanti men.
Kapan terakhir ibu ngemot alat kelamin suami? Hah? Udah pernah belum? Belum? Coba ya nanti ya. Coba ya. Suami mau gak? Mau banget. Mana Pak? orangnya? Jami katanya. Hah? Jami nanti. Hah? Dia mau jami. Di sana nggak mau. Gak mau? oke. Oh iya. Biarin katanya kita berdua. Kalau berdua aja. Oh iya. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Pak Bos, ada gak yang masih ngeganjel? Yang masih gundah? Yang masih gelisah? Yang masih ngeganjel apa? Kira-kira. Yang tadi gimmick-gimmick apal gak? Coba ulangi lagi, Bos. Takutnya Bapak kurang mudeng. Gimmick-gimmick yang tadi orang Indramayu. Yang Indramayu itu Nasi uduk. Pak, nasi uduk itu beliau itu biasa sebelum buka tokonya itu, warungnya itu, beliau siram-siramin dulu pakai air bekas cebokan atau rendeman selang dalam ke tokonya, ke depannya, ke etalasenya atau ke area warungnya. Dagangan. Ya, dan berasnya yang mau dipasak itu dilangkahin dulu 9 kali. Beras. Ya, Karena dia dengan nasi uduk kan beras. ya. Kalau Bapak dagang ayam ya ayam. Kalau Bapak dagang ular ya ular. Kalau Bapak dagang bumbu dapur ya bumbu dapur. Itu satu. Kedua, cara dalam Bapak yang 9 hari gak ganti atau dalam Ibu yang 9 hari gak ganti harus digantung di atas. Di tempat dagangannya. Ibaratnya buat penangkal. Iya. Jadi kalau ada orang yang jahat atau ada yang mau ngambil pelanggannya Bapak, mati. Begitu. Penangkal petir namanya, penangkal petir. Kenapa? Digantung. Digantung. Harus lebih tinggi dari kepala. Dia dalam Di arah internet, boleh di arah internet. Nah, nanti kan buat sarang tawon di atas. Tawon banyak ntar. Nah, itu harus dilakukan harus wajib buat penangkal. Gak apa-apa, diangkat. Gak apa-apa diangkat. Nah, nanti Bapak lakukan seperti itu. Wajib ya. Cara dalam Bapak boleh, cara dalam Ibu boleh. Usahain pagi-pagi Bapak setelah sholat subuh. Bapak wajib sebelum matahari terbit atau habis sholat subuh atau sebelum matahari terbit, Bapak wajib keluar dari rumah atau Ibu wajib buat tolak bala sebelum matahari terbit. Syarat aja Pak. Buat syarat aja. Apakah Bapak mau jalan-jalan? Apakah Bapak mau beli sarapan? Ataukah Bapak mau olahraga? Ataukah Bapak mau nyapu? Pokoknya syarat sebelum matahari terbit, Bapak udah harus keluar rumah dulu. Ibu atau Bapak salah satu. Buat syarat. Ada lagi gak? Kita harus keluar pagi. Kalau Apa? tidak puas gimana? Ya sekarang puas gak? Sekarang apa coba yang kurang puas? Nanti Ya. dijawab. Berhubung jarak Bapak dari tempat Bapak ke Bogor jauh, jadi biar puasin dulu langsung ketemu Pak Haji, ditanyakan langsung, jangan sampai ngedumel di jalan, wah kita lupa nih gitu. Jadi tanyain aja, tanya ya nggak apa-apa, biar bisa berbagi. Kita makan 4 hari baru kita di sini. Apa? Kalau naik kapal, Apa? 4 hari naik kapal laut, kapal baru sampai sini dari Sulawesi ya. kalau ke sana itu takut. Ya. Terus ibu juga bapak niatin bahwa niat ibu dan bapak datang ke RDA ini niatnya ingin ketemu sama anak yatim karena Allah. Ibu bisa berbagi dan bersedekah. Pencerahan dari Pak Haji itu adalah bonus dari Pak Haji ketika ibu dan bapak datang ke RDA. Bisa ketemu Pak Haji juga bonus. Gitu. Ada yang tanyain, makanya tanyain langsung. Biar ibu nggak ada unak-unak sampai di jalan, wah aku lupa gitu. Terus kalau telepon Pak Haji sibuk. Gitu. Udah lama ini, sudah lebih 1 tahun saya. Ya. Iya. Ya, jadi harus Bapak Ibu harus yakin bahwa kita semuanya dari Allah
dan Bapak Ibu harus menjalankannya juga. Itu prosesnya nggak seperti kita makan cabai langsung pedas gitu, karena kita mau sekolah SD aja harus ujian dulu baru bisa lulus. Nah di sini Bapak Ibu harus berproses, ada waktunya, ada masa-masanya. Dan karena kita yakin bahwa Allah udah karena Allah itu semuanya, Bapak yakinin bahwa itu semua karena Allah. Dan biasanya kalau yang saya rasakan ketika udah mulai ngerjakan ilmunya dari saya ngerasa tenang. Misalnya setelah sholat malam itu enak, besoknya itu nggak istilahnya gelisah, takut ditagih atau apa orang, atau takut dengan rezeki yang kita di situ. Kan ada Bapak Ibu dikasih itu catatan mengenai sifat-sifat yang 18. Itu pengaruh banget ketika kita kepancing jengkel, wah aku nih lagi punya hajat, dibuang jauh-jauh. Kata Pak Haji kan besar hajat atau besar jengkel ya gitu ya, pasti kita hajat semuanya. Kita hajat-hajatnya dibuang dulu, kalau yang jelek-jeleknya dibuang dulu gitu. Dan semuanya butuh proses. Dan ilmu kearifan lokal ini juga ibaratnya topping. Jadi gimmick aja dulu sebelum yang besar terkabul. Nah ibu bapak bisa kerjaan ini ya. Terus Kalau yang ini harus. ya harus dibuang, pokoknya buang jauh-jauh itu ibu. Itu juga ada perbaikan nanti bapak sama ibu, hubungan sama ibu bapak lebih harmonis lagi. Biasanya kan maaf ya ibu-ibu nanya ngegas akhirnya bapak kepancing. Kan kata Pak Haji, jangan kepancing jengkel, jangan kita mikir ya malam-malam sebelum tidur mikir terus apa yang kita kerjakan, kita khawatir. Jangan, karena bapak ibu udah datang ke sini, bapak udah sedekah yang ekstrim 10 juta, besar tuh Bu ya. Itu kalau nggak dipaksain itu kita nggak bisa sedekah sebanyak itu, karena kita hajar juga maksa, karena bapak ibu juga pengen kembali usahanya maju, pengen terkumpulnya juga besar, bukan sejuta-juta tapi ya kalau bisa miliaran rupiah. Jadi kita ngantuk sedikit, capek sedikit nggak apa-apa, yang penting kita ibaratnya kita lagi menebar benih-benih yang akan kita panen suatu saat nanti, yaitu bosnya dari Allah terkabul hajat. Semua juga butuh proses dan harus yakin pasti. Kalau misalnya kita butuh mau beli, ini katakanlah beli satu kursi, bagaimana harus bisa cepat terkabul niatnya kita? Misalnya pengen beli kursi, Iya mau beli misalnya meja atau kursi. yakin kita harus naik ke dalam beli. Mama, bapak juga yakin minggu ini kita punya kursi, uangnya dari bawah. Yakin kita yakin bahwa kita bakalan punya. Jangan kebeli nggak ya, kapan ya, berapa duit ya, pokoknya kita harus yakin bahwa mungkin bukan hari ini belum terbeli, tapi ingat kita masih ada besok dan hari Minggu besok atau bulan depan. Jadi bapak harus yakin kita udah yakin sama Allah bahwa kita bakal terkabul dan kita bakal beli kursi, punya kursi, jangan kebeli, punya kursi. Jadi sistemnya itu bukan punya kursi tapi mungkin kredit, itu juga punya kursi tapi kredit, tapi ngutang. Tapi kita punya nyebutnya pasti saya punya kursi yang saya inginkan. Biasa sih last minute ya, ketika kita udah mulai mentok, waduh kok belum datang. Biasanya yakin misalnya sore ini belum, nanti mungkin malam datang kayak gitu. Itu diucapkan Bapak ucapkan yang hal-hal yang positif. Diucapkannya waktu kapan? Terserah Bapak, kan itu ada Pak Haji bilang harus baca alhamdulillah itu 909 kali, itu kalau bisa 27 kali atau sekitar 27.000. Itu Bapak bisa pakai tasbih, Ibu pakai tasbih yang ininya counter. Ibu lagi Bapak mobil di jalan misalnya di sekarang naik kapal laut pulang ya, baca aja alhamdulillah. Ketika udah Bapak lihat udah 999, langsung Bapak ucapin hajat juga boleh. Pasti usaha aku maju lagi, kabul, untung bersih sehari 10 juta. Maaf misalnya kalau kita sesuaikan dengan keinginan kita.
Terus baca lagi alhamdulillah. Ketika ibu sudah masak juga alhamdulillah seenaknya. Setiap hari 900. Setiap hari ya, dari bangun tidur sampai ketemu tidur lagi. 990. Ya, itu kalau belum